Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap dan bang sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa hali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, gue bersyukur. Alhamdulillah ya, udah nggak kayak kemarin ya, udah selesai syuting gue. Dan sekarang gue lagi di kota Garut. Ya, siang nanti katanya ada aksi di kota Garut nih. Gue coba untuk meliput deh ya, insya Allah mudah-mudahan dikasih umur panjang, sehat afiat, dikasih takdir untuk bisa meliput. Dan kita masuk ke konten kita kali ini adalah alhamdulillah setelah kemarin Ketua PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar yang menyatakan tentang nasab Alawi itu, dan akhirnya itu menjadi polemik ya. Bahkan si Fuad Pleret dengan kurang ajarnya dia menyebut Kiai Haji Miftahul Akhyar ini dengan kata-kata tua bangka, dan channel Benteng Nusantara itu menyebut Kiai Miftahul Akhyar dengan sebutan yang tidak pantas. Ada postingan terbaru dari Kiai Haji, dari PBNU ya, dari Kiai Haji Miftahul Akhyar ya, dan ini diposting banyak banget di TikTok. Dan ini kita lihat, kita reaksi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang nasab Pak Alawi yang dikatakan, sampai saya mengatakan itu fitnah. Ya, fitnah. Ya, itu fitnah. Cuma kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Tapi ilmiah itu ada batasnya kan gitu. Betul. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Sepakat Pak Kiai. Bagaimana disebut ilmiah kalau tesisnya sendiri nggak pernah diujikan di salah satu universitas manapun gitu, atau nggak usah universitas dah. Tesisnya itu diujikan di orang-orang yang memang berkompeten gitu. Ini kagak, tiba-tiba punya tesis, tiba-tiba disebarkan, tiba-tiba ngaku tesis, dan tiba-tiba ada pengikutnya, tiba-tiba ya. Tapi ya begitu ya guys, kita nggak bisa nyalain juga ya. Kenapa? Ya kita mau ngasih tahu lalat bahwasanya bunga lebih mulia dari sampah, ya nggak bisa. Kita nggak bisa melarang orang bodoh ngefans sama orang tolol, nggak bisa. Ya bagi orang bodoh, orang tolol segala-galanya. Tapi kalau bagi orang yang berakal ya mikir gitu. Ya, gimana disebut tesis? Dari mana tesisnya? Dari mana ilmiahnya? Betul Pak Kiai, lanjut Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai minta maaf ya, ini saya potong-potong, saya reaksi, tapi insya Allah di akhir video fullnya tanpa dipotong-potong ada Pak Kiai. Maaf, mudah-mudahan Pak Kiai Miftahul Akhyar insya Allah umur panjang, sehat afiat. Lanjut. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah. Tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi. Tidak ada saling sumpah serapah, tidak ada saling melaknati, ya, tidak nuding ini itu sehingga muncul kata-kata ini imigran pulangkan ke negaranya. Nah itu Islam itu kan membuat kita bersatu. betul.
Masa ada ilmiah yang rasis? Ilmiah dari mana rasis? Ilmiahnya fasis itu rasis. Iya. Emang betul Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai umur panjang sehat. Ini gue nggak paham lagi kalau memang, tapi ya sudah lah ya. Orang-orang yang masih gimana ya otaknya ya? Ada otaknya belum atau tidak ada otaknya orang-orang itu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan hidayah. Lanjut ya guys. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor menjadi satu. Saling merelakan, akhirnya seperti anak kandung, saudara kandung. Itu ajaran Islam. Kok ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah. Nah, iya. Ini kalau tesis imat ada di zaman Nabi atau di zaman sahabat, itu ada tuh. Imigran, Muhajirin disebut imigran sama dia. Benar. Muhajirin akan disebut imigran sama mereka. Emang, iya, otaknya apa ya? Wallahu a'lam. Lanjut. Mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani. Betul Pak Kiai. Memang mau udah adik ini biar pecah kita. Betul Pak Kiai, betul Pak Kiai. Kalau umatnya pecah. Nah ini ya. Coba kita gunakan akalnya. Sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari Habaib juga. Nah benar. Hasim Asy'ari. Di Mekah guru pada Habaib. Sampai di Solo itu ada keponakan gurunya dia. Beliau naik dokar dari Jombang menuju ke Solo untuk nyambung perguruan itu tadi. Ya. Kalau tidak salah di Solo itu abahnya Habib Anis Solo. Iya. Betul. Abahnya Habib Anis itu Habib Alwi. Habib Alwi itu anaknya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein. Nah, itu yang seangkat apa namanya gurunya. Habib Muhammad bin Hussein kalau nggak salah. Al-Habsyi. Itu gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kalau itu ini sesuai dengan tesisnya Imat yang abal-abal itu, berarti itu batal semua itu. Itu yang ponakan dari gurunya bahasa. Kita tarik semua ada ikut. Nah, kok sekarang malah dituding. Ada usulan Habib-Habib yang duduk di pengurus NU pecat. Ini apa kok sudah tidak nalar. Tidak nalar, benar. Seandainya kan yang sekarang ramai tesis-tesis itu. Saya belum melihat. Tapi saya katakan tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Nah. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Nah. Yang jalani digarap. Sampai Said Muhammad Ali Al-Maliki Mekah, yang Al-Hasani, ini digarap juga. Betul. Jadi bukan Habib saja yang digarap Syarif. Memang istilah Habib itu munculnya kira-kira 1010-an lah. Tapi kan penghormatan sama dengan kiai. Kiai itu dari mana? Zaman Kanjeng Nabi tidak ada kiai. Betul. Gus tidak ada. Lora tidak ada. Tengki. Iya, Tengki. Ini rupanya di Madura. Kalau di daerah Jawa Barat ini ajengan ya. Ya, kiai itu ajengan ya. Iya. Iya, jadi ya ini kesimpulannya aja guys. Alhamdulillah ya. Artinya memang kalau dari penjelasan Kiai Haji Miftahul Ahyar, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ini ada orang yang membackingi gitu, ada orang yang membackingi masalah ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan deh makin banyak orang dapat hidayah. Dan ini gua harap Nahdlatul Ulama nggak mau dipecah belah juga sama yang begini, karena yang paling terpecah sekarang Nahdlatul Ulama ini sekarang. Tapi mudah-mudahan Nahdlatul Ulama Allah jaga pengikutnya, dan insya Allah masalah ini akan sudah selesai, karena
ya ada beberapa oknum dari mereka yang sudah dilaporkan ke polisi termasuk Ubat ya. Karena boleh berbeda pendapat tapi jangan fitnah dan jangan kurang ajar, jangan apa ya, caci maki gitu. Ilmiah kok caci maki, ilmiah kok rasis. Nggak masuk akal emang. Dan ilmiah harus dengan akal. Kalau akalnya nggak sehat ya ngapain? Bukan ilmiah namanya, tololiah. Ya jadinya imadiyah tololiah dong. Gua pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video fullnya gua kasih ya. Tentang nasab Pak Alawi yang dikatakan, sampai saya mengatakan itu fitnah. Ya, itu fitnah. Cuma kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Tapi ilmiah itu ada batasnya kan gitu ya. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah. Tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada saling sumpah serapah. Tidak ada saling melaknati. Ya, tidak nuding ini itu. Sehingga muncul kata-kata ini imigran pulangkan ke negaranya. Islam itu kan membuat kita bersatu. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor menjadi satu. Saling merelakan, akhirnya seperti anak kandung, saudara kandung. Itu ajaran Islam. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah. Mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Kelemahan Islam itu kan kalau umatnya pecah. Nah ini ya, coba kita gunakan akal yang. Sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari Habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru kepada Habaib. Sampai di Solo itu ada keponakan gurunya dia. Beliau naik dokar dari Jombang menuju ke Solo untuk nyambung perguruan itu tadi, memuliakan. Kalau tidak salah di Solo itu abahnya Habib Anis Solo. Itu yang ponakan dari gurunya Mbah Hasan. Kita tarik semua ada ikutannya. Nah, kok sekarang malah dituding ada usulan Habib-Habib yang duduk di pengurus NU pecat. Ini apa kok sudah tidak nalar. Kalau saya ditanyakan yang sekarang rame tesis-tesis itu, saya belum melihat. Tapi saya katakan tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Syekh Abdul Qadir Jalani digarap. Sampai Said Muhammad Ali Al-Maliki Mekah yang Al-Hasani bukan Al-Husaini ini digarap juga. Jadi bukan Habib saja yang digarap Syarif. Memang istilah Habib itu munculnya kira-kira 1010-an lah. Tapi kan penghormatan sama dengan kiai. Kiai itu dari mana? Zaman Kanjeng Nabi tidak ada kiai. Gus tidak ada. Lora tidak ada. Tengki